Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV independen terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, sopan santun merupakan nilai dasar yang menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun belakangan ini banyak yang menilai etika dalam berkomunikasi maupun berinteraksi mulai mengalami pergeseran. Dari ruang publik hingga media sosial, sikap saling menghargai kerap tergantikan oleh ujaran kasar dan perilaku yang kurang beretika. Lantas benarkah sopan santun mulai memudar atau hanya berubah mengikuti perkembangan zaman? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kita, ada Pak Hadi Saputra, praktisi sosiologi yang juga merupakan akademisi dari Unismu Makassar. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Gufran. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak, memang kalau kita berbicara mengenai sopan santun ini memang beda generasi, kadang beda juga tolak ukurnya. Siap. Nanti kalau kita lihat sopan santun sekarang ini memang dalam konstruksi sosiologi ini seperti apa Anda melihatnya sekarang? Sebenarnya saya termasuk orang yang tidak begitu pesimistik ya. Okay. Saya justru melihatnya mungkin perbedaan zaman saja. Saya melakukan penelusuran keresahan yang disampaikan Mas Gufran tadi di pengantar acara ini. Ternyata keresahan itu memang lebih banyak dirasakan oleh generasi tua ya. Bukan hanya fenomena di Indonesia. Saya lihat misalnya, saya baca sejumlah hasil riset orang-orang tua di Amerika, orang tua di Jepang, termasuk mungkin yang disampaikan Pak Gufran tadi, keresahan orang tua di Indonesia. Ya kalau pertanyaannya apakah telah terjadi, ini saya lebih memaknainya perubahan saja. Perubahan tidak secara hitam putih melihat bahwa ini sopan santun mulai bergeser. Yang mungkin terjadi satu, ada proses informalisasi. Mungkin kalau dulu gaya bahasa pengungkapan itu terlalu formal. Kalau misalnya di masyarakat Barat dulu kan Mr. Mrs. Sekarang tradisi generasi baru sebut nama saja, bahkan hanya terhadap orang tua. Sekarang kita kan terhubung secara global. Kebiasaan masyarakat di satu benua, di satu tempat, satu negara, apalagi kalau mereka dominan dalam kebudayaan digital, di misalnya dari sisi film atau dari sisi konten di media sosial, itu kan mempengaruhi anak-anak muda di negara-negara dunia ketiga, film-film Korea, film-film Jepang. Jadi kesantunan satu ya, jadi mungkin ada proses informalisasi. Yang kedua, tata struktur sosial yang berubah. Jadi dulu mungkin konstruksi masyarakat kita yang sangat hierarkis. Masyarakat abad 21 masyarakat yang sangat egaliter. Masyarakat yang hierarkis itu kadang terartikulasi lewat bahasa. Orang Bugis kan juga selalu bilang kita. Kalau bahasa Indonesia kan agak susah itu. Apa itu kita? Anda. Saya ingat dulu pernah diundang podcast oleh mahasiswa. Draft pertanyaannya itu pakai Anda. Udah sopan ini Pak, pakai Anda. Ini harus panggil Bapak. Ini kan bahasa itu ya mungkin kita anggap tidak sopan, tapi harus dilihat dalam konteks sosial apa itu diungkapkan ya. Jadi mungkin soal selera saja, selera pengungkapan, dan itu tidak selamanya ada match. Mungkin si penutur dari generasi baru ini, Gen Z ini merasa dia sopan-sopan saja, tapi ini generasi tua yang merasa tidak menangkap konteks sosial generasi baru ini, kurang ajar ini, tidak sopan. Saya lebih melihat persoalan berarti itu. Kalau misalnya ada orang kemudian perubahan karena kita terhubung secara global tadi seperti Anda katakan, terus kemudian perubahan untuk menyebut seseorang lebih tua berdasarkan namanya, ini apakah menurut Anda mulai bergeserkah atau hanya berubah saja? Ya menurut saya hanya berubah saja. Hanya memang kan
ini harus diakui tadi yang disebut oleh Durkheim ini kan kita masyarakat anomi nih, masyarakat yang nilai lamanya sudah mulai berubah. Dulu kan masyarakat yang sangat hierarkis, masyarakat Asia lah pada umumnya ya. Okay. Masyarakat Asia yang struktur sosialnya kalau di masyarakat Buddhis kan ada bangsawan, ada masyarakat bawah kan. Struktur sosial masyarakat yang berubah menjadi egaliter itu kita tidak siap. Misalnya dalam konstruksi kampus saja, mohon maaf ya, ini saya di masyarakat kampus. Karena masyarakat kita ini masih masyarakat hierarkis, sementara spirit akademik itu spirit yang egaliter, tapi karena kita hidup di masyarakat Asia, misalnya sebutan panggilan profesor, panggilan doktor, itu akhirnya kan menjadi hierarki baru. Mengubah hierarki lama, mungkin dulu karaeng, apa dan seterusnya. Dalam masyarakat baru ini ya berubah istilah saja, tapi mentalitas kita tidak berubah, masih mentalitas yang hierarkis. Jadi kesopan santunan, misalnya anggaplah di masyarakat kampus mungkin kalau ada guru besar yang ada mahasiswa yang mungkin cuma panggil Pak atau ini, jadi itu sudah dianggap tidak sopan. Sementara saya pernah berinteraksi dengan salah seorang guru besar dari Barat, dipanggil Prof dia keberatan. Oh sudah, you just call my name. Itu kan persoalannya kita saling berjumpa ini, kebudayaan kita ini saling menatap lewat layar sehingga. Apalagi misalnya di beberapa daerah, mungkin di Makassar, suku Bugis Makassar yang menerapkan istilah mapatabe. Ini juga kayaknya bertabrakan juga ya dengan konsep tadi yang seperti Anda katakan, memanggil nama saja itu dianggap kurang sopan dan lain sebagainya. Ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah nanti ke depannya ini akan sulit diterimakah karena kita punya budaya mapatabe ini atau seperti apa? Ya mungkin baik generasi baru ataupun generasi tua ini sama-sama harus bijak dalam melihat realitas. Generasi baru juga jangan lihat film di Netflix langsung mau terapkan. Pokoknya ini kan tiba-tiba di kampus dia lihat dia nonton di Netflix kampus di Barat ini sangat egaliter kan. Besok-besok dia ketemu profesornya, Mister, langsung saya sebut nama kan, wah profesornya tersinggung, tidak jadi skripsi, tidak di ACC. Kira-kira begitu. Jadi sama-sama saling memahami, saling menarik diri untuk, ya mungkin generasi baru juga. Saya melihatnya begini ya, ada mungkin kesopanan itu secara batiniah, mereka tetap menghargai orang. Sepanjang misalnya Anda tidak melanggar hak orang, ini kan kesopanan lebih kita lihat pada hal-hal yang bersifat eksterior. Kata-kata ya mungkin tindakan. itu yang perlu perlu memahami konteks sosial juga, konteks sosial. Ya mungkin kita generasi tua juga harus bijak melihat zaman yang sudah berubah. Generasi baru juga pelan-pelan transformasinya. Jangan langsung 360 derajat kan. Ya ini kita berada di zona masyarakat yang bertransformasi, kira-kira sama-sama saling bijak, tapi yang paling penting sebenarnya berdialog. Kita berdialog dengan orang yang lintas generasi. Bagaimana kita menafsir ulang makna sopan santun itu? Kalau saya lebih melihat, lebih baik kita melihat sopan santun itu lebih pada hal-hal yang bersifat prinsipil. Saya tidak mengambil hak orang, saya tetap menghargai Anda, misalnya. Misalnya sebagai mahasiswa saya tidak akan menghubungi Anda misalnya di jam-jam keluarga, itu kan tapi kalau ini kan sering sekali juga saya teman-teman kolega dosen mengeluh misalnya mahasiswa merasa lancang kan, merasa lancang ini. Ya kalau saya dihubungi dosen itu tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mungkin perlu bijak lah, jangan jam 10 malam, hingga mahasiswa kadang jam 12 malam masih WA, masih chat. Bijak lah misalnya, kalaupun di luar jam kerja ya maksimal sampai jam 9 malam, jangan lewat dari situ ya. Memahami kode-kode sosial lah. Oke, berarti tadi seperti Anda katakan perlu untuk ada percakapan dialog lintas gitu antar generasi supaya bisa menyamakan persepsi setidaknya. Betul. Yang Anda mau seperti ini dan yang kita mau seperti ini. Betul. Begitu. Pak Adi, kita akan break sejenak, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Jangan
BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama dengan Pak Adi Saputra, sosiolog dan juga akademisi Unismu Makassar. Pak Adi, kalau kita lanjut berbicara soal perubahan ini pasti akan terjadi begitu. Tapi apa yang kemudian membedakan bahwa perubahan ini lebih cepat terjadi di misalnya di Barat gitu ketimbang kita yang ada di Asia? Apa sebenarnya yang merupakan faktor terbesar terjadinya perubahan ini? Perubahan ya, kalau saya memang dunia bergerak menjadi lebih egaliter ya, yang lebih setara ini di dunia manapun harus kita akui bahwa Barat jadi kiblat peradaban hari ini, dan itu masuk ke kita. Saya ingin mengilustrasikan mungkin dulu di masa agraris, saya konstruksi keagamaan saja misalnya. Dulu itu kenapa ulama, kenapa para ustadz yang dari Mekah, dari Tanah Suci belajar. Kan dulu orang pergi haji itu bukan seperti sekarang ya, 40 hari. Dulu orang pergi haji itu bertahun-tahun. Sambil menuntut ilmu di sana pulang. Mereka menjadi patron di kampung karena hanya mereka lah satu-satunya yang punya kitab, yang pernah belajar secara langsung keluar. Suci. Makanya ada tradisi hierarki kan. Orang berilmu dan tidak berilmu. Nah, sekarang di era internet, tinggal siapa yang betul-betul mau belajar. Akses pengetahuan begitu terbuka. Dulu kan hanya Pak Kiai di kampung yang bisa mengakses pengetahuan keagamaan misalnya. Itu contoh ilustrasi saja bahwa sebenarnya ini bukan fenomena Barat, fenomena Asia. Ini fenomena global. Kalau masyarakat berubah, tentu saja artikulasi kesopan santunan itu berubah. Saya mencatat misalnya yang disebut tadi satu ya, praktek informalitas yang pernah kita diskusikan tadi. Yang kedua, struktur sosial berubah itu juga mempengaruhi konstruksi bahasa. Ya. Di masyarakat Asia penghormatan terhadap orang kan ada levelingnya kan. Ya. Ada panggilan-panggilan primordial tertentu orang yang tuan tanah di masa lalu. Kenapa ada panggilan panggilan kebangsawanan? Karena mereka dulu adalah pemegang kuasa ekonomi politik di zaman itu. Mereka punya tanah. Kita ini yang bekerja untuk tuan tanah. Sekarang ketika misalnya pendidikan merubah transformasi sosial, anak dulu yang miskin tapi ada anaknya yang kuliah atau anaknya yang berubah jadi pengusaha, akhirnya masyarakat ini berubah menjadi setara. Sehingga apa yang dikonstruksikan di masa agraris itu sebagai sopan santun, sekarang mungkin perlu kita tafsir ulang. Kesantunan itu pada level bahasa atau pada level praktik sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sopan santunan ini juga harus dilihat dalam konstruksi arena apa? Konstruksi kan ada kesopan santunan dalam konstruksi keluarga, ada kesopan santunan dalam konstruksi komunitas akademik, dalam komunitas pasar, komunitas pergaulan teman sebaya. Mungkin itu yang perlu kita lihat pada unit-unit terkecil itu ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa kalau berbicara soal sopan santun, kalau dilihatnya dari bahasa, justru ada penelitian kalau tidak salah mengatakan bahwa justru kalau makin kasar bahasanya itu mereka makin akrab
makin akrab, makin dekat dan lain sebagainya. Ini juga apakah turut mempengaruhi perubahan ini terjadi, kesopanan sopan santun ini dalam tanda kutip nilainya, atau seperti apa Anda lihatnya? Ya, saya pernah baca riset itu ya, misalnya komunitas yang anak jalanan atau yang dekat dengan dunia malam, itu kekerabaan antar. Makanya saya lebih cenderung melihat sopan santun itu dalam konteks arena apa? Arena apa? Misalnya arena pertemanan, arena relasi keluarga, kantor dan seterusnya. Ya mungkin saja di luar kantor seorang atasan dan bawahan itu teman ngopi bareng. Tapi di kantor ya dia tetap harus menyadari bahwa ini atasan yang memberi saya instruksi, saya harus bekerja sesuai SOP ini. Tapi memang dunia kerja juga sudah berubah. Saya ambil contoh ya di kampus misalnya, di dunia saya berkecimpung. Dulu cara pandang pengajaran itu cara pandang yang monolog. Dosen memberi kuliah, mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Sekarang dosen dengan mahasiswa mendiskusikan topik ini, apa yang harus kita diskusikan. Kadang mahasiswa dosen itu berperan untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi bukan lagi sebagai sumber pengetahuan, tapi orang yang memfasilitasi. Misalnya, ayo kita sama-sama cari di Google, atau kita sama-sama ke perpustakaan, sama-sama cari di Google Scholar atau di database jurnal yang lain. Itu kan sudah berubah sekali nih. Kalau dulu dosen memberikan informasi, guru ceramah, sekarang dosen itu memfasilitasi pembelajaran, tidak lagi menceramai. Sebenarnya minta coba Anda presentasi, Anda jelaskan ini bahannya, kita baca sama-sama. Atau sebaliknya mahasiswa dulu yang ini baru dosen memberikan tanggapan atau ini. Tapi posisinya lebih setara lah. Ini artinya kesopan santunan ini harus kita lihat dalam konstruksi dunia yang berubah. Tidak bisa kita lihat sekedar nilai rasa berbahasa. Tapi kalau kita misalnya menelusuri sumbernya, apakah ini perubahan ini sebenarnya datang lebih awal karena keluarga kah, atau memang karena lingkungan sekitarnya yang lebih luas? Ya, saya tidak ingin mengatakan dunia kita ini kan dunia yang sudah terhubung. Jadi perubahan apapun, temuan teknologi apapun di belahan manapun, mau di Cina, mau di Amerika, itu kan akan langsung ngefek ke kita. Jadi saya lagi tidak melihat perubahan ini pada level keluarga lagi. Ini soal perubahan peradaban memang yang mungkin istilah anomi itu yang paling saya suka. Kita belum bisa mendefinisikan apa tafsir zaman kita. Yang paling bisa kita lakukan adalah baik generasi baru ataupun generasi tua, mari kita sama-sama belajar tentang zaman ini. Berarti memang teknologi juga ini teknologi yang paling kalau harus menyebut siapa yang paling ini, ya teknologi yang menghubungkan kita semua ini yang harusnya ikut andil gitu ya, mempercepat perubahan ini terjadi. Mungkin yang harusnya terjadi dalam 5-10 tahun, tapi karena perkembangan teknologi terjadi dalam kurun waktu 5 tahun saja gitu ya. Misalnya saya ambil ilustrasi misalnya negara-negara monarki ya, baik di negara barat atau beberapa negara Asia. Sekarang itu kan negara-negara monarki lebih saya lihat dipertahankan saja secara simbolik, bahwa ada kerajaan Inggris, ada kerajaan ini, tapi konstruksi masyarakat dalam kehidupan keseharian kan sudah sangat egaliter. Oke, baik, kita akan bahas lagi lebih jauh, Pak Hadi. Saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama saya Gufran Lamata dan juga masih bersama dengan Pak Hadi Saputra. Pak, kita awali segmen 3 ini dengan game interaktif, Pak. Seperti biasa, ini yang pertama jawab lakukan atau jangan lakukan. Oke, yang pertama adalah lakukan atau jangan. Ya, jangan lakukan dan jangan. Pertama, mengkritik seseorang dengan kata-kata kasar di media sosial. Jangan. Jangan. Memotong pembicaraan saat orang lain sedang berbicara. Ini lihat konteksnya dulu. Nah, ini kalau siaran kan, kalau narasumber bicara terus, Bapak tidak potong, lewat juga. Boleh ya dan tidak, lihat konteks. Boleh dan tidak, oke, kita lihat konteks. Oke Pak, selanjutnya mengucapkan tabe atau permisi saat melewati orang yang lebih tua. Ya, bukan hanya yang lebih tua sih sebenarnya, biar orang yang lebih ini atau harus setara ya untuk menghargai orang. Betul, oke. Menegur orang lain dengan cara yang santun meski berbeda pendapat. Ya, lakukan. Memberikan teladan sopan santun saat anak sudah dewasa. Si anak-anak juga sih sebenarnya. Harus dari anak-anak gitu ya. Oke. Sudah memberikan dewasa, ya. Oke. Berikutnya mitos atau fakta. Etika berkomunikasi juga berlaku di media sosial. Fakta. Fakta. Kesopanan adalah bagian dari identitas budaya. Ya, fakta. Sopan santun hanya penting kepada orang yang lebih tua. Mitos. Berarti ya, oke. Sikap saling menghormati dapat mengurangi potensi konflik sosial. Ya, fakta. Fakta. Sopan santun tetap relevan meski zaman terus berubah. Ya, fakta. Fakta, oke. Nah, kalau kita berbicara lagi, berbicara soal sopan santun, walaupun zaman masih berubah dan masih tetap relevan begitu, menurut Anda apakah sopan santun ini menjadi modal penting kita dalam kehidupan bersosial atau seperti apa? Ya, intinya kan sebenarnya begini, dalam interaksi sosial itu kita harus mampu bertindak yang kira-kira orang lain bisa menerima. Nah, ini kan tidak semua yang kita idealisasikan sebagai sebuah pandangan hidup. Ya, kita harus bertenggang rasa untuk kira-kira sedikit turun dari level yang kita inginkan agar berterima. Nah, itu kan memang dalam kehidupan sehari-hari ada proses negosiasi lah. Negosiasi itulah yang menurut saya penting untuk untuk hidup yang kita mungkin sebut dengan sopan santun itu ya. Mungkin semangat anak muda ini, Gen Z ini merasa saman, kita sudah egaliter dan seterusnya. Tapi kira-kira generasi itu kan belum tentu mau menerima itu. Sebaliknya orang tua turun sedikit, anak muda naik sedikit. Ya, jadi kira-kira perjumpaan sopan santun itu di situ. Ada proses negosiasi, negosiasi untuk mempertemukan nilai yang sedang dianut oleh dua generasi yang berbeda. Oke. Nah, berarti ini juga penting dong, berarti peran orang tua juga supaya kemudian bisa setidaknya memberikan pemahaman bahwa harus turunkan ego sedikit atau naikkan sedikit agar setara. Nah, seperti apa sebaiknya peran orang tua untuk bisa mendidik anak agar bisa menjadi tidak hanya mengikuti arus perubahan, tapi sebagai yang melakukan perubahan itu dengan cara-cara yang seharusnya. Memang begini ya, ibarat orang tua juga mungkin perlu kursus parenting yang sistematis ya, karena kalau sekedar, kan banyak orang tua yang mendidik anak itu sesuai atau sebagaimana mereka dibesarkan dulu. Jadi pengalaman masa lalu mereka sebagai anak-anak itu ingin ditransmisikan kepada anak mereka. Padahal zaman anak yang mereka didik sekarang berbeda ketika mereka masih anak-anak. Jadi yang intinya harus belajar. Apakah belajar secara resmi atau lewat buku atau lewat internet. Sekarang kan banyak kursus-kursus parenting secara online atau buku-buku yang mereka bisa pelajari.
Anak-anak juga karena mereka terbiasa dengan native information, ya saya kira juga harus mulai sensitif melihat, oh ini pelan-pelan ini, saya tidak bisa langsung simsalabim memutar kendali 360 derajat untuk menunjukkan value yang saya anggap penting. Itu kan misalnya nilai-nilai yang dianggap penting oleh anak-anak, kejujuran, keterbukaan, keterus terangan. Kan hal-hal yang bersifat keterbukaan itu belum tentu orang tua siapkan. Orang tua mungkin atau saya ambil contoh kasus lah. Anak-anak baru sekarang kan sukanya mengkritik ya lewat media sosial. Anggaplah sebuah institusi, sekolah atau kampus. Mahasiswanya ada yang tidak puas kan, ada tidak puas dengan fasilitas atau tidak puas dengan gaya mengajar dosen. Generasi baru ini langsung komunikasinya, langsung update status, posting, wah ini dosennya begini, gurunya begini. Sementara kan kalau generasi tua bilang, apa susahnya, kau datang baik-baik, kasih tahu ketua jurusanmu, kasih tahu dekanmu, bilang begini, kita bisa berdialog. Dibanding kau sampai ini kan soal gaya komunikasi. Generasi tua ini akan tersinggung. Kita bisa cerita baik-baik jika sekedar gaya mengajar. Ini kan generasi baru ini suka kritiknya langsung tidak tunggu momentum kan. Nah, bagaimana sebaiknya, berarti ini berkaitan dengan kebebasan pendapat. Bagaimana kemudian kaitannya kebebasan pendapat dengan yang dianggap tidak sopan atau menghormati orang lain ini? Sebaiknya harus berjalan seperti apa agar searah? Ya, saya termasuk orang yang mendorong itu sikap kritisisme itu, bahwa Anda bebas menyampaikan pendapat, tapi mungkin yang paling mungkin bisa diatur adalah gaya penyampaiannya, cara penyampaiannya. Mungkin ini memang tidak dapat dihindari nih, persepsi bahwa orang dikritikkan juga marah bagaimanapun gaya penyampaiannya kan, tapi setidaknya untuk menurunkan tensi, Anda mengkritik tapi gunakan kira-kira kata-kata yang dipahami oleh generasi yang lebih tua. Ada faktor kedua yang menurut saya memang meradikalisasi gaya berbahasa. Itu algoritma media sosial. Algoritma media sosial kan itu suka yang menarik perhatian. Yang menarik perhatian itu kan pasti kata-kata umpatan, kemarahan yang memancing emosi. Jadi kata-kata yang memancing emosi lah itu yang laku di media sosial. Kalau generasi baru ini terbiasa berkomunikasi di media sosial, dengan akhirnya menjadi habitus ini gaya berkomunikasi straight to the point itu. Saya punya pengalaman pribadi, Mas Gufran. Saya pernah menulis buku sejarah. Buku sejarah itu dikritik orang, tapi awalnya lewat media sosial. Kalau membayangkan itu pernyataan-pernyataan, wah ini saya kayak mau di sate ini sebagai penulis yang ini. Pas kita ketemu tatap muka, ternyata tidak setegang di medsos itu. Pada saat kita ketemu tatap muka, akhirnya kita bisa memahami ini soal gaya pengungkapan, metode penulisan yang mungkin bisa dinegosiasikan lebih baik. Jadi mungkin agak berbeda ya, kalau generasi yang lahir di media sosial, mereka mungkin terbiasa dengan tradisi anonimitas, kemudian tidak langsung melihat ekspresi wajah. Kita kan kalau bicara ini, saya bicara dengan Mas Gufran, saya melihat Mas Gufran berkerut, saya langsung merasa, oh tidak pas jawaban saya ini. Jadi saya langsung misalnya, Bante, berarti mungkin bukan ini yang dimaksud pertanyaan Mas Gufran. Saya ganti, itu ekspresi wajah itu kan, tapi itu yang berbeda gaya komunikasi. Tapi sepanjang ini komunikasi kita, Mas Hadi, bagaimana Anda melihat ekspresi saya ini, Pak Hadi? Apa saya tangkap apa gimana? Maksud saya kadang merasa begini. Tadi kalau membaca, ini kita bicara konteks ini ya, Mas Gufran ini prolog, ini mau bicara sopan santunnya. Saya merasa, wah, kayak jangan-jangan bukan ini yang diharapkan jawaban saya dari Pak Gufran ini. Ini kan jawaban saya seolah-olah membela generasi baru ini yang kan. Akhirnya saya harus sedikit-sedikit membela sedikit generasi tua ini. Kesannya saya jadi juru bicara generasi baru yang menuntut transparansi, yang daripada basa-basi sopan santun yang dianggap klise oleh generasi baru ini. Berarti memang untuk generasi muda juga ini ada tantangannya ya, untuk kemudian bagaimana melakukan perubahan ini. Nah, Pak Hadi, kalau untuk generasi muda mungkin ada pesan atau sampaian apa yang harus dilakukan untuk bisa kemudian menjaga etika sopan santun ini tetap bisa diterima di generasi kita, generasi muda dan juga
pada generasi tua? Pesan saya yang pertama, tetaplah bersikap kritis terhadap situasi apapun yang Anda hadapi, tapi bertenggang rasalah dengan konteks sosial. Bertenggang rasa bukan berarti bahwa kita menutupi realitas yang kita kritik, tapi kira-kira mencoba mencari kanal-kanal artikulasi penyalurannya sehingga orang yang kita kritik itu menangkap substansi kritik, bukan menolak kritik karena bentuk luar dari kritik kita itu dianggap mengganggu ego orang yang kita kritik. Kira-kira itu poin utama dari saya, Pak. Oke, berarti bagi generasi muda tetap melakukan kritik gitu ya terhadap perubahan apapun yang terjadi, tetap menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima, sehingga bahasa ini justru masuk sebagai masukan, bukan sebagai ungkapan kemarahan kepada yang dikritik gitu ya. Sebaliknya generasi itu harus belajar terhadap tren generasi baru ini supaya ada ini win-win solution lah. Betul, supaya sama-sama belajar nih sama-sama belajar agar setara tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hadi. Dan saudara, obrolan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.